Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan nomor NPM 2206041796. Di sini saya akan menjelaskan mengenai portable smart energy plug, yaitu atau stop kontak pintar untuk memonitoring dan juga untuk mengontrol konsumsi listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang saya dalam membuat sebuah proyek, yaitu smart plug, di mana penggunaan listrik pada stop kontak atau pada kehidupan sehari-hari itu tentunya sangat tidak terkontrol. Oleh karena itu, penggunaan energi listrik yang efisien merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi pemborosan energi dan tidak hanya terdampak pada peningkatan biaya listrik, tetapi juga berkontribusi untuk penghematan sumber daya alam. Dalam konteks rumah tangga ini, pemantauan dan pengelolaan konsumsi energi listrik seringkali menjadi tantangan. Makanya oleh karena itu, penggunaan elektronik secara tanpa pengawasan terhadap daya yang digunakan secara real time. Mungkin selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Masalah yang ingin diselesaikan oleh proyek ini yaitu menciptakan sistem yang dapat memantau konsumsi listrik secara langsung dan juga akurat, dan juga menyediakan data yang terkait konsumsi daya dan juga arus listrik yang digunakan oleh perangkat secara akurat dan juga mudah diakses. Kemudian yaitu mengembangkan sistem yang dapat mengontrol perangkat listrik secara otomatis berdasarkan kebutuhan energi dan juga mengurangi pemborosan daya dan juga meningkatkan efisiensi dari penggunaan energi. Selanjutnya yaitu tujuan proyek, yaitu dia untuk memantau konsumsi daya secara real time, terus kemudian mengontrol perangkat elektronik secara otomatis atau secara daring melalui gadget atau HP untuk men-stop atau menyalakan aliran listrik ketika perangkat terisi penuh. Kemudian menyimpan dan juga mengakses data konsumsi daya untuk analisis lebih lanjut melalui web server berbasis SP32. Dan selanjutnya yaitu fitur-fitur yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada external interfacing yang dimana saya menggunakan beberapa komponen, yaitu seperti ESP32 sebagai microcontrollernya. Kemudian ada OLED, yaitu digunakan untuk menampilkan secara langsung data yang dihasilkan oleh ESP32 dan juga sensor arus yang menampilkan data arus dan juga data daya. Kemudian modul sensor arus ini untuk mendeteksi arus yang melalui sensor, kemudian dan juga relay, yaitu berguna sebagai memutus atau menghubungkan arus listrik AC atau arus rumahan. Nah, selanjutnya yaitu SPI FFS atau Serial Peripheral Interface Flash File System, yang itu sebuah sistem yang dirancang untuk perangkat dalam sumber daya terbatas seperti microcontroller ESP32, yaitu SPI FFS ini digunakan untuk konfigurasi atau seperti HTML, CSS atau yang lainnya. Kemudian SPI FFS ini memanfaatkan memori flash microcontroller ESP32 untuk menyimpan data secara permanen. Mungkin lanjut seperti mengenai penjelasan web server ini merupakan komponen atau hal agar sistem tersebut bisa dikatakan sebagai Internet of Things, di mana web server ini digunakan untuk host atau sebagai pemantau dan juga pengontrol melalui HP. Mungkin selanjutnya yaitu permasalahan yang ada pada proyek ini, yaitu masalah yang dihadapi adalah kebutuhan untuk memantau konsumsi listrik secara efektif pada perangkat rumah tangga, terutama pada konteks penggunaan energi yang efisien. Untuk itu, sensor arus seperti ACS712 ini digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir melalui stop kontak. Data ini kemudian dianalisis menggunakan microcontroller yang dapat mengontrol perangkat berbasis kebutuhan energi. Solusi dari permasalahan ini yaitu untuk mengatasi pemborosan energi, yaitu kita menggunakan portable smart plug ini, yaitu untuk sebagai kontrol aliran listrik, pemantauan konsumsi daya secara real time, penyimpanan data melalui SPI FFS. Selanjutnya itu interface berbasis web server dan juga IoT, yaitu pemantauan secara jarak jauh. Kemudian berikut adalah rangkaian yang saya buat, atau yaitu di mana relay terhubung dengan pin 2
kemudian arus yang terhubung pada pin GPIO 4 dan juga batin terhubung pada GPIO 4 dan juga sensor arus terhubung pada pin 16 dan serta OLED terhubung pada pin SDA dan juga SCL, yaitu pada pin 22 dan 21. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu program yang saya buat, yaitu dimana yang pertama itu pada bagian library yang digunakan untuk memanggil atau mengakses beberapa program, seperti contoh penggunaan ada Fluid GVX dan juga SID 1306 itu digunakan untuk mengendalikan OLED display. Terus library SPI FFS.h digunakan untuk menangani file sistem DSP32. Terus Wi-Fi.h digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan. Dan selanjutnya ada ESP async web server yang digunakan untuk membuat web server asinkronus, memungkinkan ESP32 menjadi server yang bisa diakses melalui web server. Selanjutnya saya mendefinisikan terlebih dahulu seperti SSID dan juga password untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, dan juga menentukan pin pada button, relay dan juga sensor pada ini. Mungkin selanjutnya saya mendefinisikan juga ukuran OLED, yaitu ukurannya 128 dan juga 32. Kemudian saya membuat sebuah variabel, yaitu variabel relay, offset, moving average, RMS current dan juga power, dan juga untuk variabel sampel, yang dimana variabel relay digunakan untuk menyimpan status relay, variabel offset digunakan untuk kalibrasi sensor. Selanjutnya moving average digunakan untuk rata-rata pergerakan arus, RMS current dan juga power digunakan untuk menyimpan hasil dari perhitungan arus RMS dan juga daya. Dan juga variabel sampel digunakan untuk jumlah sampel yang digunakan. Selanjutnya yaitu fungsi menghitung RMS, di mana fungsi ini menghitung nilai arus dan daya berdasarkan pembacaan dari sensor, mengambil beberapa sensor dan menghitung nilai rata-rata kuadrat dari arus untuk mendapatkan RMS. Selanjutnya pada void setup, di mana terdapat seperti serial begin untuk menginisiasi komunikasi serial. Terus serial SPI FFS begin digunakan untuk menginisiasi file system yang tersimpan untuk menyimpan file DSP32. Terus kemudian display text size digunakan untuk mengatur ukuran dari size text pada OLED, dan juga pengaturan pin mode. Kemudian mengakses untuk mengkoneksikan ESP32 juga dengan Wi-Fi, dan kemudian program tersebut digunakan untuk membuat sebuah sistem atau program HTML pada web server. Selanjutnya pada fungsi point loop digunakan hanya untuk menampilkan pada display OLED saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian fisik atau rangkaian aslinya terlebih dahulu mengenai proyek saya, yaitu tentang smart plug. Dimana di sini saya menggunakan OLED untuk menampilkan data secara real time yang dapat dilihat secara langsung. Kemudian di sebelahnya itu ada button yang digunakan untuk mengontrol relay yang ada di sini. Yang kemudian di sini saya menggunakan sensor ACS7152 yang terhubung juga dengan rangkaian atau arus AC, yang dimana nantinya dia akan mendeteksi arus AC yang melewati sensor tersebut. Dan juga terakhir yaitu relay, yang dia berfungsi sebagai memutus atau menghubungkan arus AC-nya. Baik, di sini saya akan menjalankan atau mencoba menjalankan rangkaian saya ini.
yang seperti yang terlihat bahwa kondisi pertama yang dilakukan yaitu adalah mengkalibrasi terlebih dahulu sensor arus yang ada di video ini. Terlihat bahwa ketika selesai dikalibrasi, sensor akan mendeteksi adanya arus atau yang melalui sensor tersebut, yang kemudian datanya akan dikirim melalui ESP32 yang kemudian diolah dan dikirimkan data menuju OLED dan juga serial monitor. Seperti yang dilihat bahwa data akan terupdate setiap 3 detik sekali, di mana data yang tertampil yaitu mengenai data arus dan juga data daya. Seperti yang dilihat bahwa kondisi awalnya itu dia tidak menggunakan atau mengecas apapun. Namun data yang tertampilkan bahwa kondisi tersebut berada pada sekitar 0,09 miliampere dan juga daya berada pada 19 watt. Hal ini mungkin terjadi akibat adanya intervensi atau gangguan noise dari rangkaian yang lain yang menyebabkan pembacaan sensor yang menjadi kurang akurat. Selanjutnya saya akan mencoba komponen button untuk melihat kondisi yang lainnya. Ketika saya menekan kondisi button, relay pada kondisi ini akan mati, dan juga data yang terkirim pada OLED dia akan memutus sejenak sehingga tidak adanya pengiriman data pada saat kondisi relay mati. Selanjutnya ketika button ditekan kembali, data akan terkirim kembali oleh arus dan juga yang akan tertampilkan OLED. Selain tertampilkan oleh OLED juga kita mengirimkan melalui SPI FFS atau yang akan ditampilkan melalui serial monitor, yang seperti yang terlihat bahwa data juga terlihat di sini. Baik, di sini saya selanjutnya akan mencoba terlebih dahulu menggunakan pengecasan, yaitu tab dan juga pengecasan pada TWS untuk melihat perbedaan daya ketika tidak ada penggunaan dan juga setelah ada penggunaan. Yang dilihat bahwa adanya kenaikan arus atau daya pada pembacaan sensor, sehingga daya yang dikonsumsi pada secara real time itu meningkat, yang mengakibatkan penggunaan konsumsi pada stop kontak tersebut lumayan tinggi. Selain data menampilkan pada serial monitor, yang seharusnya data tertampilkan pada website atau web server, karena kan tidak bisa terkoneksi antara web server dan juga ESP32, sehingga tampilan pada web server ini tidak dapat menghasilkan data dan juga tidak bisa mengontrol relay secara daring atau secara menggunakan Wi-Fi atau perangkat lunak. Oleh karena itu kontrol hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan kontrol manual saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data dari hasil percobaan yang saya lakukan, yaitu di mana seperti yang terlihat bahwa pada data tabel pertama, yaitu pada kondisi awal yaitu tidak melakukan pengecasan, seperti yang terlihat bahwa setiap detiknya atau setiap 3 detik sekali terjadi kenaikan arus dan juga kenaikan daya yang diakibatkan karena mungkin noise yang terbaca oleh sensor atau terbaca ESP32 pada pin sensor atau juga intervensi dari komponen lainnya, sehingga arus yang terbaca naik hingga 0,06 dan juga di sekitar daya yaitu 12,64 watt. Kemudian pada data tabel kedua yaitu dimana yaitu pada saat kondisi pengecasan tab dan juga TWS, seperti yang dilihat bahwa kondisi arus justru malah stabil, namun terdapat pergerakan yang cukup stabil juga pada daya yang digunakan. Hal ini seperti yang terlihat bahwa noise pada saat pengecasan langsung tidak
terjadi pada saat kondisi ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan, seperti yang berdasarkan hasil implementasi dan juga analisis project smart plug ini, dapat disimpulkan bahwa alat ini belum terlalu berhasil dalam memenuhi atau dalam melakukan pemantauan dan juga pengendalian konsumsi energi pada perangkat elektronik. Seperti sistem ini memungkinkan pengguna untuk memantau konsumsi daya secara real time melalui sensor ACS712 yang dikendalikan oleh SP32 dan menyimpan datanya tersebut pada format yang dapat diakses, yaitu menggunakan SPI VPS, dan juga mengontrol aliran listrik melalui relay berdasarkan perintah penggunaan pada kondisi tertentu seperti menggunakan button atau web server. Namun pada kondisi web server tersebut, seperti yang diketahui bahwa tidak dapat melakukan perintahnya sesuai yang diharuskan, seperti menampilkan data secara real time dan juga mengontrol relay secara real time juga. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kesalahan dalam tutur katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.